Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Alfiana. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Social Distancing terhadap Kerjasama Anak di Min 4 Langsa, yang dibuat oleh saya sendiri, Adela Alfiana, dan diampu oleh dosen pengampu Jelita MPD. Baik, di dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada beberapa poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, ketiga batasan masalah, keempat rumusan masalah, kelima tinjauan penelitian, yang keenam manfaat penelitian. Baik, di latar belakang di dalam proposal saya, yaitu pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam pembangunan anak Indonesia. Di tengah pandemi ini, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengendalikan virus corona penyebab COVID-19. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memutuskan rantai penularan virus tersebut. Maka dari itu, pentingnya mencegah sejak dini. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan yakni menghindari untuk berkunjung ke tempat ramai atau social distancing. Social distancing adalah pembatasan sosial yang dilakukan seseorang untuk menjaga jarak yang dimaksudkan untuk menekan atau memperlambat penularan penyebaran penyakit. Akibat adanya penerapan social distancing ternyata berdampak pada salah satu sektor, yaitu di bidang pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di rumah masing-masing atau hanya bertatap muka secara online agar tidak terjadinya kerumunan. Akibat terbatasnya interaksi antar pendidik dengan peserta didik, hal ini bukanlah suatu perkara yang gampang untuk dilakukan. Apalagi proses pembelajaran tidak dilakukan secara matang dan tidak ada perencanaan. Akibatnya, banyak siswa yang tidak memahami dan tidak mengerti pelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kegiatan belajar mengajar masih berpusat pada HP, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara online. Yang ketiga yaitu terbatasnya media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberi batasan ruang lingkup dari hasil observasi yang dilakukan. Meneliti hanya membatasi masalah yang terjadi pada siswa dalam belajar selama masa COVID. Dalam proposal ini, penulis juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran social distancing terhadap kerjasama anak di Min 4 Langsa. Dan yang D yaitu rumusan masalah. Dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat kita rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran social distancing berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang ini tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran social distancing terhadap prestasi belajar dan pola pikir siswa di Min 4 Langsa selama masa pandemi COVID-19. Dan yang F yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama itu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan model pembelajaran social distancing. Yang kedua yaitu secara praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, dan sekolah.
Dan dalam bab 2-nya itu yaitu ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada kajian teori. Di kajian teori yaitu ada pengertian social distancing dan kerjasama. Social distancing adalah menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter atau kira-kira 1 depa dari orang lain. Sedangkan kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara orang perorangan atau antara kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang B-nya itu ada tujuan model pembelajaran social distancing. Di dalam tujuannya ini yang pertama agar terhindar dari kerumunan orang ramai dan terhindar dari wabahnya penyakit virus corona. Yang C itu dampak social distancing. Dampaknya yaitu seorang pendidik yang kurang cakap atau pandai dalam mengoperasikan materi. Yang kedua yaitu fasilitas pembelajaran kurang memadai. Yang B ada hipotesis. Adanya pengaruh social distancing ini pembelajaran membuat prestasi anak menjadi kurang dan minat belajar anak pun menjadi lemah. Dan di bab 3 yaitu ada metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu. Di metode penelitian ini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu di Min 4 Langsa sebagai tempat penelitian dan waktu penelitiannya berlangsung di bulan Maret 2020. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang ingin diteliti secara sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Min 4 Langsa. Peneliti akan mempermudah sampel agar data yang didapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, sampling jenuh adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili. Oleh karena itu, peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4 Min 4 Langsa yang berjumlah 26 orang. Dan yang ketiga yaitu ada variabel dan desain penelitian. Variabel penelitiannya itu berdasarkan judul penelitian, yakni pengaruh pembelajaran social distancing terhadap kerjasama anak di Min 4 Langsa diketahui. Variabel yang akan diteliti ada 2, yaitu yang pertama model pembelajaran social distancing secara variabel sebagai variabel bebas atau X, dan yang kedua kemampuan kerjasama sebagai variabel terikat atau Y. Dan yang kedua yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode yang digunakan menggunakan metode eksperimen, yaitu untuk true eksperimental dan desain dalam kondisi yang terkendali. Dan yang keempat yaitu ada teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama angket. Angket adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian angket ini, peneliti akan melakukan pengamatan di Min 4 Langsa terhadap proses pembelajaran social distancing untuk dapat mengukur hasil penelitian agar lebih akurat. Dan yang B yaitu tes. Tes adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mengukur pengetahuan, prestasi, kecerdasan, kemampuan, dan talenta secara pribadi atau kelompok. Peneliti akan memberikan tes berbentuk esai sebanyak 10 soal untuk diberikan kepada masing-masing siswa. Dan yang kelima yaitu
teknik analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti akan menjabarkan data melalui rumus statistik untuk membuktikan keakuratan hasil data penilaiannya. Baik, cukup sekian hasil dari presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.